Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firzi dari Tadris Bahasa Indonesia 1 dengan NIM 0314242023. Nah, saya di sini berkesempatan untuk menjelaskan tentang karangan ilmiah atau biasanya disebut dengan karya ilmiah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kalian tahu nggak apa itu karangan ilmiah? Karangan ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan landasan teori, metode ilmiah, dan contoh penulisan metode karya ilmiah. Nah, ada juga loh sikap-sikap karya ilmiah. Apakah kalian tahu sikap-sikap karya ilmiah itu ada berapa? Nah, sikap-sikap ilmiah itu ada 6. Yang pertama, memiliki motivasi dan rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, bersifat kritis. Yang ketiga, itu ada bersifat terbuka. Yang keempat, ada rela menghargai karya orang lain. Yang kelima, bersifat objektif. Dan yang terakhir itu ada berwawasan ke depan. Nah, ada juga loh jenis-jenis karya ilmiah. Siapa yang tahu berapa jenis karya ilmiah? Nah, jenis-jenis karangan ilmiah itu juga ada 6 loh. Siapa yang tahu? Yang pertama itu ada makalah, lalu ada kertas kerja. Yang ketiga ada skripsi. Yang keempat itu ada laporan penelitian. Yang kelima ada tesis. Dan yang terakhir ada disertasi. Nah, ada juga loh sistematika penulisan karya ilmiah. Sistematika penulisan karya ilmiah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian awal, yang kedua ada pokok utama, yang ketiga dan yang terakhir itu ada bagian akhir. Nah, di bagian awal siapa yang tahu ada berapa bagian? Nah, di bagian awal terbagi lagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada halaman sampul, lalu yang kedua ada halaman pengesahan, yang ketiga ada abstrak, yang keempat ada kata pengantar, lalu yang kelima ada daftar isi, lalu yang keenam ada daftar tabel, dan yang terakhir adalah daftar gambar. Di bagian pokok utama juga ada 5 bagian loh. Siapa yang tahu? Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil penelitian, dan yang kelima ada penutup. Bagian akhir dari sistematika penulisan karya ilmiah juga terbagi 2 loh. Siapa yang tahu? Yang pertama itu ada daftar pustaka, dan yang kedua dan yang terakhir itu ada lampiran-lampiran. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan cara penulisan karya ilmiah. Cara penulisan karya ilmiah itu juga ada 8. Yang pertama ada topik dan judul, yang kedua ada abstrak, yang ketiga ada kata pengantar, yang keempat ada pendahuluan, yang kelima ada kajian pustaka, yang keenam ada metode penelitian, yang ketujuh ada pembahasan, dan yang terakhir ada simpulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan saat penulisan karya ilmiah. Ketentuan-ketentuan itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada ukuran kertas, yang kedua ada teknik pengetikan, yang ketiga ada penomoran, yang keempat ada penulisan referensi, yang kelima ada penulisan daftar pustaka. Nah, ada beberapa hal juga loh yang harus kita perhatikan ketika kita menulis daftar pustaka. Siapa yang tahu? Yang harus kita perhatikan saat penulisan daftar pustaka itu ada 3. Yang pertama itu nomor di daftar. Yang pertama itu di dalam daftar pustaka tidak mencantumkan nomor urut. Yang kedua ditulis secara alfabet. Yang ketiga gelar penulis tidak dicantumkan.
Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.